Indonesia tetap bisa lolos ke 16 besar walaupun kalah 3-1 melawan Jepang. Gimana kalkulasinya? Tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pecikol ya. Dan untuk konten kali ini kita akan sedikit mengkalkulasi peluang dari timnas Indonesia untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Pun kita kalah dari Jepang dengan skor cukup telak ya, 3-1 dengan selisih 2 gol. Namun di situ masih ada peluang walaupun setipis tisu peluangnya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible. Sekarang semua upaya, semua kekuatan pemain sudah melakukan segalanya, dan sekarang tinggal kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil apakah Indonesia bisa lolos atau tidak ke babak 16 besar. Tapi secara matematis kita bisa mengkalkulasi sedikit prediksi juga, dan juga peta kekuatan tim-tim yang masih memperebutkan 3 terbaik. Oke, kalkulasi yang pertama, timnas yang berlaga besok yaitu Bahrain. Bahrain di match terakhir akan melawan Jordania yang sekarang di posisi puncak klasemen grup E di atas Korea Selatan, dan tentunya Bahrain di peringkat 3, dan di bawah sendiri Malaysia. Ya, Malaysia ingin mencoba peruntungan untuk menahan seri atau menang melawan Korea Selatan ya. Kita doakan saja yang terbaik, pulang membawa poin ya untuk tetangga kita Malaysia. Tapi untuk kebutuhan Bahrain dengan kondisi Indonesia kalau 3-1 itu sedikit berat, tapi juga mending daripada tadi 3-0 ya. Di besok Jordania harus menang melawan Bahrain 2-0 atau 3-0 atau selisih 3 gol. Jadi kalau misal Jordania menang melawan Bahrain dengan skor 2-0, itu Indonesia lolos. Kenapa? Padahal sama gitu kan, secara selisih gol sama kan, tapi Indonesia lebih produktif karena tadi menghasilkan 1 gol dari pertandingan melawan Jepang. Walaupun selisihnya sama-sama 2, tapi Indonesia produktif nambah 1 gol memasukkan ke gawang lawan. Itu nilai plus. Jadi gol Sandy Walsh itu bukan gol hiburan, bukan gol sia-sia, bukan, itu gol yang sangat krusial untuk menentukan Indonesia bisa lolos atau enggak ke babak 16 besar dengan skema ini ya, skema head to head melawan Bahrain. Itu kalkulasinya saat melawan Bahrain. Dan skema yang kedua atau skema terakhir yang cukup berat juga, Oman yang di match terakhir di grup F akan melawan Kirgistan, dan di situ Kirgistan juluki atau di situ menjadi tim yang terlemah ya karena masih 0 poin. Tapi secara pertemuan dan juga secara ranking itu nggak beda jauh. Kalau nggak salah itu Oman itu sekitar 80 atau 78 atau 80. Kalau Kirgistan itu sekitar 96 ya kalau nggak salah ya. Masih di bawah, maksudnya masih 100 besar gitu. Dan head to head terakhir itu di November Oman kalah melawan Kirgistan ya. Jadi bisa menjadi menjadi acuan untuk Kirgistan menginginkan hasil yang positif ya. Semoga Kirgistan bisa menahan imbang atau bahkan mengalahkan Oman, tapi jangan lebih dari 2 gol. Tapi kalau Oman menang, kita sudah selesai dengan Piala Asia. Jadi kalkulasinya seperti itu ya, dan kita berharap masih berharap Indonesia bisa mencetak sejarah untuk lolos ke babak 16 besar. Timnas kita 142, 146, walaupun itu hanya ranking, tapi secara materi ya memang tadi kita kalah kelas tadi sama Jepang, sama Irak juga kalah kelas ya. Cuma kita bisa memberikan perlawanan yang luar biasa. Mental Indonesia, timnas Indonesia sekarang tidak mudah, bahkan tidak takut menghadapi siapapun ya. Pertama dia itu bisa melawan Argentina, kemudian melawan negara-negara di atasnya seperti Burundi. Itu yang menurut saya titik baliknya di situ, dan ini sangat bagus. Di FIFA Matchday Indonesia melawan tim-tim yang jauh di atasnya, itu menjadikan mental pemain kita tidak mudah puas dan tidak mudah menyerah sebelum bertanding. Nothing tulus mainnya, karena
ya jujur saja sebelumnya kita sering saat menghadapi Vietnam, menghadapi Thailand, kita sudah kalah duluan secara mental. Tapi sekarang pola pikir itu yang harus, mindset yang harus dirubah. Dan sekarang sudah kelihatan progresnya yang sangat-sangat signifikan ya. Mungkin kalau lolos babak 16 besar, kemungkinan akan bertemu akan bertemu dengan Qatar, dan kita siap lawan tuan rumah. Tunggu di babak 16 besar. Oke, sekian ya sedikit kalkulasi tentang bagaimana lolosnya timnas Indonesia ke babak 16 besar dengan menunggu hasil pertandingan dari tim yang berlaga di grup E dan grup F. Oke, sekali lagi jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, dan dukung 100% Garuda mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bola.